perkubuan di dalam tubuh kekuasaan politik, yang satu berseteru dengan yang lain, biasanya menimbulkan jatuhnya korban. Saya kira ini yang harus kita telusuri, dan Kontras tidak akan pernah selangkah pun mundur, karena sudah biasa untuk kami menerima teror. Dari tahun 98, tahun 99, 2000, hampir setiap tahun kantor kami diserang, dibom. Beberapa staf kami di Timor Leste mati, kantor kami di Aceh dibom, rumah Munir dibom, dan puncaknya adalah Munir dibunuh. Jadi kepada para pelaku penyerang Andri, kalian adalah para pengecut, kalian orang-orang yang tidak layak untuk hidup, tidak bertanggung jawab. Dan jangan pernah berpikir bahwa kami akan pernah mundur selangkah pun atas serangan ini. Rasa takut itu sudah kami kubur dalam-dalam, dan hanya kami munculkan di dalam doa keheningan malam. Tidak ada satupun yang kami takutkan di dunia ini kecuali semesta alam. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir sedemikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andri Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut. Aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara-perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Wabarakatuh. Saya merasa penting untuk mengulang poin ini bahwa Andri Yunus orang baik. Titik. Dan semua orang tahu kebaikan dia selalu dengan keramahannya. Dan keramahannya itu bisa berubah jadi marah ketika negara bertindak tidak wajar kepada warga negaranya. Hari ini negara memperlakukan Andri Yunus dengan tidak patut. Oleh karena itu saya ingin menghimbau negara, dalam hal ini Presiden, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan seluruh aparat negara yang terikat dan terkait dengan perkara-perkara apapun yang sedang ditangani Andri Yunus, untuk bersungguh-sungguh mengungkap perkara ini. Jika negara gagal mengungkap siapa pelaku kejahatan dan perbuatan keji ini, bagi kami negara adalah bagian dari kejahatan itu. Dan bagi saya titiknya sudah selesai, bahwa negara harus bersiap untuk menghadapi perlawanan rakyat semesta. Terima kasih. Sehingga kami ingin memberi pesan bahwa kami tidak takut. Jadi kalau ada yang merasa ini semua akan membuat kelompok-kelompok masyarakat sipil menjadi takut dan diam, mereka salah besar. Karena ini akan justru membuat kami makin kuat, dengan catatan kita semua kuatkan SOP keamanan masing-masing, karena kita sekarang harus bertahan dari sesuatu yang nggak kelihatan wajahnya. Nggak kelihatan, mungkin kita tahu sedikit banyak, tapi tidak pernah bisa ada yang mengungkapkan dengan clear. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, karena posisi Andri sebagai pembela HAM, kita semua tahu tujuannya bukan personal. Begitu banyak sekarang hal-hal yang disembunyikan, alasan personal, alasan-alasan yang sifatnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan, tapi kita tahu persis Andri sangat vokal, dan kita bahkan tahu, bahkan sudah ada kerangka kerja mengenai pembela HAM, perlindungan pembela HAM. Dan disinilah makin pentingnya, dan disinilah kita mesti bikin track record yang lebih jelas, apa saja yang sudah dilakukan oleh Andri dan apa saja yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini, sehingga kita
sudah bisa menduga siapa yang ada di balik penyerangan ini.